Perkenalkan, nama saya Eka Puspita, NIM 203020202031, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 Ilmu Sastra yang berjudul Analisis Semiotik Drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Noer. Rumusan masalah yaitu problematika kemiskinan yang diangkat dalam naskah drama Kapai-Kapai ini merupakan fakta kemanusiaan yang dipandang dari sudut keterhubungan dan struktur sosial. Sebagai struktur sistem tanda semiotik, bagaimanakah naskah Kapai-Kapai ini menghadirkan struktur tanda-tanda untuk mengungkapkan makna secara primer, linguistik, dan makna sekunder konotatif semiotik? Hal itu yang terjadi. Rancangan penelitian, paradigma penelitian. Meskipun semiotik berada dalam peralihan antara strukturalisme dengan pasca strukturalisme, tetapi kajiannya masih kental ke dalam strukturalisme. Demikian juga, teori ini masih mengambil dasar pemikiran strukturalisme dari para peletak dasar teori strukturalisme. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam wilayah paradigma strukturalisme. Teori semiotika Roland Barthes. Teori ini digunakan sebagai landasan pemahaman. Dalam penelitian ini adalah teori semiotika ini dikemukakan oleh Roland Barthes. Barthes merupakan tokoh intelektual dan Pitus Prancis yang gagasannya berada pada fase peralihan dalam fase strukturalis dan pasca strukturalisme. Posisi ini pemikiran Barthes dalam sejarah intelektual Barat dan Eropa ini nampak pada usahanya untuk mengkonvergensi pemikiran strukturalisme dan linguistik yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Dengan studi kebudayaan, titik temu keduanya dapat dilihat dalam beberapa tema dan terminologi yang dipakai. Metode dan teknik. Sebagaimana disarankan oleh teori semiotika, metode dalam penelitian ini menggunakan metode heuristika dan karya sastra sebagai sistem yang digunakan sebagai sistem struktur tanda tingkat pertama, denotatif. Sebagai sistem struktur tanda, teks sastra merupakan sistem primer. Sistem primer digunakan ini mengacu pada pemaknaan linguistik denotatif sebagai sistem struktur tanda tersebut. Dengan demikian, metode heuristik dipakai untuk memaknai pengertian kebahasaan dan teks sastra. Bahasa yang dipakai dalam teks sastra diberikan makna secara denotatif atau makna yang sebenarnya. Sedangkan metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis sistem struktur tanda semiotik. Tingkat kedua, konotatif. Metode ini dianggap sebagai metode ilmiah paling tua yang sudah ada sejak zaman Plato atau Aristoteles. Mula-mula metode ini berfungsi untuk menafsirkan kitab suci. Hermeneutik modern baru berkembang sejak abad ke-19. Melalui gagasan ini dan filsafat hermeneutik disejajarkan dengan interpretasi pemahaman dan retorik dan ilmuwan sosial. Juga disebut metode kualitatif. Analisis ini
atau naturalistik, studi kasus, etnografi, etnometodologi, dan fenomenologi. Metode ini tidak mencari makna yang sebenarnya, melainkan makna yang paling optimal. Berdasarkan kerangka teori di atas, analisis semiotik terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap analisis sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama, denotatif atau linguistik, dan tahap analisis sistem struktur tanda tingkat kedua, yaitu konotatif atau semiotik. Pada tahap pertama dilakukan bacaan teks sastra secara heuristik untuk menemukan makna linguistik. Oleh bata pemaknaan pada tahap merupakan sistem lambang primer, teks sebagai bahasa, sedangkan pada tahap kedua dilakukan pembacaan hermeneutik untuk menentukan makna konseptual, konotatif, dan sebagainya. Disyaratkan oleh teori semiotik. Tahap ini memaknai kode-kode sekunder, dilakukan berdasarkan sistem lambang atau kode primer. Oleh Butters, sistem struktur tanda tingkat kedua primer ini disebutkan juga dengan sistem primer. Permaknaan secara konotatif ini ingin menghadirkan mitos di balik hubungan tanda-tanda. Di makna konsep pada sistem primer tingkat pertama menjadi penanda pada sistem sekunder tingkat kedua. Sistem sekunder tanda semiotik tingkat pertama pada subbab ini menganalisiskan secara heuristik terhadap naskah kapai-kapai karya Arifin C. Noer. Secara semiotis, setiap tanda selalu memperoleh permaknaan awal yang disebut dengan sistem primer. Sebagaimana yang diungkap dalam teori semiotik Butters, tanda-tanda yang terkandung dalam teks merupakan simbol yang bermakna. Berikut ini analisis terhadap tanda-tanda yang terkandung dalam teks drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Noer. Tokoh sentral protagonis. Dari ketiga tokoh sentral protagonis, tokoh Abu memang peranannya yang sangat penting dalam keseluruhan cerita. Tokoh ini merupakan tokoh utama di mana cerita dan adegan dalam naskah ini mengarah pada dirinya, sedangkan Iem dan gelandangan memiliki peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan tokoh Abu. Hubungan ketiganya menyarankan hubungan paradigmatis ketiga tokoh tersebut memiliki kelas yang sama, sebagaimana kelas tokoh Abu. Tokoh sentral antagonis. Tokoh sentral antagonis dalam naskah Kapai-Kapai karya Arifin C. Noer terdiri atas emak, majikan, dan yang kelam. Ketiga tokoh ini adalah penentangan terhadap tokoh Abu dan Iem. Emak yang kelam merupakan tokoh surrealis. Kehadirannya dalam cerita tidak dapat diidentifikasikan secara konkret. Sedangkan majikan merupakan tokoh realis. Sedangkan tokoh-tokoh yang dapat diidentifikasi secara konkret sebagai majikan tempat Abu bekerja. Secara fungsional, ketiga tokoh ini memiliki peranan yang sama sebagai penyebab. Tokoh majikan ini merupakan sumber penderitaan bagi Abu. Di samping karena kemiskinan dan kebodohan, karakter dan sikap majikan yang cenderung memerintahkan, menghina, mengumpat, dan memperlakukan Abu seenaknya. Menjadi tokoh ini merupakan tokoh antagonis, sedangkan tokoh yang kelam dapat dipahami sebagai waktu yang kelam. Peranan yang dimiliki tokoh ini tokoh tambahan.
Tokoh tambahan dalam naskah drama ini meliputi bulan, bel, robot, gelandangan, burung, katak, rumput, embun, air, batu, jangkrik, kambing, pohon, kakek. Keseluruhan tokoh tambahan ini keberadaannya dalam cerita sebagai pendukung tokoh utama, Abu dan Iem. Tokoh-tokoh tambahan seperti burung, katak, rumput, embun, air, batu, jangkrik, kambing, dan pohon mewakili alam yang berfungsi mendukung gambaran betapa tokoh utama mengalami ketersesatan di dalam perjalanan mencari ujung dunia. Unsur tema sebagai tanda semiotik. Tema utama dalam naskah Kapai-Kapai cerita Arifin C. Noer ini adalah penderitaan hidup manusia karena mengejar mimpi-mimpi dan harapan semu. Kenyataan ini digambarkan oleh tokoh Abu yang merupakan representasi dari sosok manusia pada umumnya. Abu berusaha mencapai kebahagiaan dengan berbagai cara, bahkan cara yang tak masuk akal, yakni mengejar mimpi-mimpi serta ilustrasi yang tak berujung. Meskipun setiap manusia memiliki mimpi, namun mimpi yang tidak pasti bukanlah sesuatu yang harus dikejar sampai ke ujung dunia. Karena terus mimpi dan terus berusaha mengejarnya, kondisi Abu jadi tak karuan. Kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis semiotik terhadap naskah Kapai-Kapai karya Arifin C. Noer adalah sebagai berikut. 1. Naskah drama Kapai-Kapai Arifin C. Noer merupakan sistem struktur tanda semiotik yang dibangun atas hubungan antara prom di satu pihak dengan hubungan antara prom yang diwakili. Hubungan tanda-tanda yang dibangun tersebut menunjukkan ketiga hubungan yang disarankan dalam kerangka teori semiotik Roland Barthes, simbolik, paradigmatik, dan sintagmatik. Ketiga hadir menjadi satu sistem struktur lambang primer yang bermakna. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam karya ini mengelompokkan dalam 3 kategori. Kelompok protagonis, antagonis, dan tambahannya. Pengelompokan ketiga kategori tokoh ini didasarkan pada hubungan asosiatif, sintagmatik. Masing-masing tokoh dalam kategori protagonis berhubungan secara asosiatif, sedangkan kategori tokoh antagonis dan tambahannya berhubungan secara sintagmatis. Secara tematis, naskah drama ini memiliki tema utama, penderitaan hidup manusia karena mengejar mimpi-mimpinya dan harapan semu. Tema utama ini merupakan jalinan tema-tema minor, kemiskinan tradisi kerja yang menghimpit gelandangan, ketersesatan hidup mimpi, harapan, dan ambisi hidup, kebodohan, alienasi, dan kematian. Jalinan hubungan antara tema utama dengan tema minor tersebut merupakan hubungan paradigmatik. Tema utama dapat tertangkap melalui pemaknaan linguistik tingkat pertama yang menyarankan hubungan dengan tema-tema minor. Sedangkan sebagai sistematis dalam kerangka teori semiotik, naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Noer sebagai sistem struktur tanda-tanda semiotik dibangun atas mitos-mitos. A. Struktur sosial dan ekonomi yang rendah membawa kemiskinan dan
kemartabatan yang rendah pula. Kemiskinan akan membawa penderitaan hidup seseorang. Kebodohan tidak punya pedoman hidup akan mengalami ketersesatan dan keterasingan hidup. Mitos-mitos tersebut mengungkapkan pada hidup ideologi dan dipegang pengarang dalam menyikapi dan memandang realitas hidup masyarakat Indonesia, konteks sosial masyarakat Indonesia yang masih belum beranjak dari kemiskinan, represi dan dominasi kekuasaan kelas atas, dan rendahnya intelektual masyarakat menjadi benang merah yang berhubungan ke dalam karya sastra tersebut. Dalam situasi seperti ini, diperlakukan mitos pembenaran atau pengukuhan terhadap mitos yang selama ini berlangsung di dalam masyarakat, sekaligus sebagai konsekuensi adanya fungsi sosial sastra terhadap masyarakat. Terima kasih presentasinya Ilmu Sastra bab 8 saya akhiri. Terima kasih.